Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, pada Jumat pagi tanggal 22 Desember 2003. Waktu berjalan terus tidak pernah berhenti. Demikian pula kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Demikian pula saya terus maju melayan pekerjaan Tuhan. Malam memberitakan firman, pagi memberitakan firman. Karena malam pagi semua Tuhan izinkan. Tuhan izinkan saya bernapas. Tuhan izinkan masih tangan saya bisa main gitar. Tuhan izinkan mata saya bisa melihat baca Alkitab. Semua atas perkenanan Tuhan. Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan Tuhan, ingat itu karena perkenanan Tuhan. Tapi jangan hidup sembrono, jangan hidup seenaknya, tapi hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah jamah hidup kita, sehingga kita tidak boleh hidup yang dengan gaya yang lama, tapi hiduplah di dalam ciptaan yang baru, di dalam Kristus. Nanti kita mau lihat baca firman Tuhan, kisah Yakub perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tapi ada sejarah mengatakan perubahan yang luar biasa. Dari nama Yakub kehidupan yang lama, yang penuh dengan tantangan, diganti dengan nama Israel. Haleluya, ini sejarah. Puji Tuhan, sebelum kita Natal hari ini, pada suasana Natal 20 Desember, hidup kita biar diubahkan sama Tuhan, supaya kehidupan yang lama diganti dengan kehidupan yang baru. Yakub diganti Israel, umat kesayangan Tuhan sendiri. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus jamah hidup kita. Yesus jamah segenap hidupku, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku, ya segala semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah segenap hidupku menjadi baru. Amin, haleluya. Tertindih dengan beban berat. Amin, haleluya. Dosa dunia menjerat. Amin, haleluya. Lalu ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia ubah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin, haleluya. Bertemu dengan Juru Selamat. Haleluya. Tuhan Yesus sucikan ku. Amin, haleluya. Ku tidak sama lagi dengan hidupku yang lama. Kini hidupku sudah menjadi baru. Amin, haleluya. Yesus jamah, oh haleluya, segenap hidupku. Amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin, haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus jamah ku jadi baru. Ya Tuhan,
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Oh haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami selalu bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus, jamaah-Mu jadi baru. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sebentar layakan kami baca firman-Mu pagi ini Bapa. Hidupku diubahkan Bapa, hatiku kuduskan, pikiranku kuduskan. Layakan kami baca firman-Mu Bapa. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku, ku menjadi baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hanya bagi Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya menangis selalu bergaul karib dengan Tuhan. Karena kita juga sama seperti Yakob dulu, kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama menggunakan kualitas kehidupan lama, tapi perjalanan Yakob dengan kehidupan yang disertai Tuhan. Makanya penting di sini. Supaya hari demi hari kita melangkah, jangan menggunakan kehidupan yang lama. Harus kehidupan yang baru. Nanti kita baca kisah Yakob. Yakob diganti Israel dengan kehidupan yang baru. Abram juga sama, diganti Abraham. Hidup yang baru. Waktu peristiwa Abram, terjadi kebohongan. Waktu jumpa dengan Abimelek, jumpa dengan Fir'aun, istrinya Sarai, ya, supaya jangan diakui istrinya. Kehidupan yang lama, pakai cara daging, ya. Terus Sarai supaya Hagar, ya, menikah dengan Abram. Itu masih kehidupan Abram. Tapi waktu menjadi Abraham, janji Ishak diberikan kepada Yakub. Bukan waktu Abram, tapi setelah diganti Abraham. Dan Tuhan berjanji di dalam Kejadian 17, supaya kehidupanmu tidak bercacat celah, tidak boleh bercalah. Karena Allah itu kudus. Demikian kita kekristenan harus berubah, saudara. Jangan sampai Bapak Ibu kehidupan yang lama. Mari kita berubah. Kita menjadi ciptaan yang baru, kata firman Tuhan 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sesuai dengan janji Tuhan. Nanti Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru. Bukan gunakan bumi yang lama. Bumi yang lama kan hancur, langit yang lama kan rontok, saudara. Semua kan hancur, diganti dengan Tuhan sesuatu yang baru. Beda, saudara. Maka kita harus tampil beda. Biar kekristenan kita minta sama Tuhan sesuai dengan namanya Christ, ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bertobat. Jangan sampai Bapak Ibu orang Kristen menjadi batu sandungan. Tidak boleh. Saya tidak setuju. Ada pendapat teman saya bilang, oh banyak orang Kristen Yakob. Saya nama Yakob itu teman saya. Hidupnya tidak bertobat, hidup jahat, tidak benar. Orang Kristen harus hidup benar, ada di dalam Kristus. Hamba Tuhan harus benar. Kita harus menjadi teladan, harus menjadi garam, menjadi pelita, berdampak kepada dunia ini. Bagaimana kita bisa menangkan orang dunia kalau kita sami mawon dengan orang dunia? Nggak bisa, sudah. Harus beda. Maka Esau juga lihat ini, peristiwa perjalanan Yakob. Yakob sekarang manusia dia takut. Karena Esau berjanji akan bunuh kan.
dia menggunakan kekuatan. Yesus menggunakan kekuatan manusia. Tapi Yakub berjalan menggunakan kekuatan Tuhan. Lihat Daud lawan Goliat. Daud bicara, Goliat membawa lembing, tombak, pedang. Tapi Daud berkata, aku datang kepadamu dengan nama Allah bangsa Israel, Allah Maha Tinggi. Allah sanggup memberkati kita dengan cara yang sempurna. Rom 8:31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Tidak bisa, saudara. Mari kita baca. Firman Tuhan begitu indah. Saya menikmati berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Saya mendapat kekuatan dari Tuhan. Oleh itu mari Bapak Ibu, makanan rohani, makanan jasmani. Silakan Bapak Ibu jaga makanan sehat dan jasmani. Tapi jangan lupakan yang satu ini. Karena makanan rohani berkatan hidup kekal. Lihat ini tadi malam yang saya terangkan. Waktu Ibu Sidius minta supaya Yakobus dan Yohanes minta duduk. Tidak bisa kata Tuhan. Kalau cawan masalah makanan bisa diberkati. Tapi masalah surga, masalah hidup yang akan datang, hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Masalah firman Tuhan. Mari kita mengikuti firman Tuhan. Supaya langkah demi langkah kita tidak salah langkah. Tapi melangkah bersama Tuhan. Yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Standar surgawi ada di dalam Alkitab. Mari kita baca Kejadian 32:13. Saya mau baca dengan firman Tuhan. Lalu bermalam ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnya lah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Yakob mempersiapkan, saudara ya. Karena kasihan Yakob ini, dia takut nanti jumpa Esau, nanti diapa-apain. Dia siapin dengan persembahan yang penuh dengan cinta kasih. Supaya Esau dibalas, orang jahat harus balas dengan kasih, saudara. Jangan jahat dibalas dengan kejahatan. Seperti di dalam Roma 12. Balas dengan kasih. Jangan kita orang Kristen kalau orang jahat balas dengan jahat. Lihat yang jahat dengan jahat. Seperti tempoh ada pembunuhan terjadi. Jahat dengan jahat masuk hukuman, saudara. Tidak boleh. Baca Rom 12 ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Terus ayat 12, ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Mari Yakob melakukan sesuai firman Tuhan. Dia mempersembahkan kasih kepada Esau. Ya kita tidur. Ayat 14. Itu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui besar anak-anaknya, 40 lembu betina, dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai. Wah, hebat saudara. Ini kaya nih saudara. Yakob diberkati. Ternyata berkat Tuhan ada rencana Tuhan. Diberkati bukan untuk kedagingan, tapi diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Itu saudara. Lihat ini. Yakob diberkati bukan untuk foya-foya macam, tidak. Dia berbagi kasih kepada Esau, tepat memberikan sasaran tepat. Apa yang terjadi berikutnya kita baca. Diserahkannya semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dan kumpulan yang lain. Wah, diatur strateginya setelah berjalan disertai Tuhan. Yakub disertai Tuhan. Diperintahkannya kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuhanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakob. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakob sendiri pun ada belakang kami. Oh, dia bicara kepada hambanya, kepada pesuruhnya, supaya sampai nanti ketemu Esau, sampaikan ayah, ini persembahan dikirim dari tuanku kepada tuanku Esau, hormat. Karena Yakob sendiri ada di belakang kami. Coba, berarti hidupnya di dalam firman Tuhan. Maka mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Jangan kita hidup di daging. Hiduplah selalu dengan firman Tuhan. Begitu diperintahkan baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga. Dan kepada sekalian orang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakannya juga hambamu Yakob sendiri dan di belakang kami. Sebab pikir Yakob, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantaranya lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Ini kerinduannya, visinya baik, saudara. Damai. Mari Bapak bersama. Kalau Yakob melakukan yang baik, mari kita mempunyai visi kedamaian di hati. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, tapi dari Yesus sendiri. Mari senantiasa kita menciptakan kedamaian. Di antara bapak, mungkin suami istri lagi bentrok dengan siapapun, mari kita pandang Tuhan Yesus. Kita itu Yakob.
persembahkan. Jangan kejahatan dibalas kejahatan. Kebalas dengan kebaikan. Dan libatkan Tuhan. Nomor 1. Kalau libatkan Tuhan, perkara besar terjadi. Terus berikutnya, ayat 21. Jadi persembahan itu di antaranya lebih dahulu. Tapi yang sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahan. Coba diutamakan persembahan kasih. Dan Yakub bermalam tempat dia berarti bergaul dengan Tuhan. Dia semat pada malam itu di tempat perkemahannya. Bukan di ladang, tapi di dalam kemah. Kemah bicara rumah Tuhan. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Lihat, selanjutnya kita lihat. Karena Yakub di dalam perkemahan, apa yang terjadi? Ayat 22, perhatikan. Pada malam itu, Yakub bangun dan yang membawa kedua istrinya, kedua budak-budak perempuan, dan ke-11 anaknya. Dan yang menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yapus. Setelah pulang keluar kemah, apa yang terjadi? Ini kita ikuti. Sudah itu yang menyeberangkan mereka. Yang menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggal Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lihat ini, perbuatan Yakub benar. Hidup di dalam kemah tadi mempersembahkan kasih. Lihat kita ikuti saudara. Langkah-langkah anak Tuhan yang cinta Tuhan melibatkan Tuhan beda. Tidak dengan cara daging. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, selalu melibatkan Tuhan. Dia dengan cara kasih, dia membuat persembahan supaya tujuan damai. Dan akhirnya tidak ngawur hidupnya. Dia di dalam kemah. Dia atur semuanya, rapi keluarganya. Diatur anaknya, semua diatur perjalanannya. Dan Yakub tinggal sendiri. Lihat, tinggal Yakub seorang diri. Dan terjadi apa saudara? Ada laki bergulat. Artinya bergaul dengan Tuhan. Saudara. Bergaul karib dengan Tuhan. Yakub ini berikutnya. Kedua orang itu melihat. Ketika orang itu melihat bahwa tidak dapat mengalahkannya. Ia memikul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Kita ia bergulat dengan orang itu. Apa yang terjadi saudara? Ketemu dengan orang yang dari Tuhan. Itu Tuhan sendiri. Dipukul pangkal paha Yakub. Itu kehidupan yang lama. Pangkal paha kehidupan yang lama saudara. Kehidupan kedagingan Yakub dibuang, dipukul. Supaya bertobat dalam kehidupan yang lama. Setelah dipukul apa yang terjadi saudara? Lihat kita berikutnya. Lalu kata orang itu, biar kau pergi. Karena fajar sudah menyingsing. Saat Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi. Jika engkau tidak memberkati. Oh luar biasa. Kehidupan yang lama dibuang. Yakub dipukul, pangkal paha Yakub dibuang, ditendang habis saudara. Ya, karena fajar kena seduh. Dan apa Yakub minta berkat Tuhan. Oh dasar saudara. Hidupnya Yakub benar. Bukan minta yang lain-lain. Tapi Yakub minta berkat saudara. Apa yang terjadi? Lalu ayat 27. Bertanya orang itu kepadanya. Siapa namamu? Sautnya Yakub saudara. Apa yang terjadi saudara? Kehidupan yang lama Yakub bicara pribadi. Bicara kehidupan suatu sosok pribadi, personality. Yakub. Apa yang terjadi? Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Amin. Bergaul karib, bergumul dengan Tuhan. Yakub menang. Arti kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru akan tampil sebagai pemenang. Rom 8 ayat 37. Kita akan tampil lebih dari pemenang karena Tuhan mengasihi kita. Mari kehidupan kita lama diganti. Yakub diganti Israel. Dipukul pangkal panjang menjadi baru, saudara. Kehidupan yang lama kita tidak bisa pakai. Maka berikutnya kita baca. Yakub diberkati, lalu diberkati Yakub di situ. Oh haleluya. Yakub terima berkat. Ya. Ayat 29 bertanyalah Yakub. Katakan juga namamu. Tapi sautnya mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkati Yakub di situ. Oh, kalau dia berkat berarti Tuhan memberkati saudara. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tapi nyawaku tertolong. Nyawa tertolong. Karena kehidupan bersama dengan Yesus. Di luar Yesus, nyawa terhilang saudara. Tapi bersama Yesus, kita diselamatkan. Melalui kelahiran Yesus, hari-hari Natal. Mari kita mau lahir baru. Tujuan Yesus lahir muka bumi. Bukan hanya sekedar untuk diperingati Natal. Tapi di balik itu Allah punya mau. Supaya kekristenan kita menjadi baru. Kehidupan yang baru sekali kita tampilkan. Mari kita baca berikutnya supaya selesai. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang
karena pangkal pahanya. Ayat 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Demikian firman Tuhan kita. Kisah perjalanan Yakub begitu indah. Kejadian 32 kita baca. Supaya kita tahu Yakub diganti nama menjadi Israel. Dan setelah diganti diberkati. Dan setelah diberkati, perhatikan saudara, matahari terbit. Ini bukan secara kebetulan saudara. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Bukan matahari terbenam di sini. Tapi matahari berterbit. Artinya berkat Tuhan mengalir. Dan nanti pasti ada kemenangan. Nanti kita besok akan baca berikutnya apa yang terjadi setelah Yakub berjumpa dengan Tuhan. Pasti ada suatu perubahan. Pasti ada keajaiban terjadi. Karena Yakub sudah dijamah Tuhan menjadi Israel. Demikian dengan kehidupan kita. Mari, biar kita menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama kita buang dalam nama Yesus. Yesus lahir untuk kita. Supaya dengan tujuan ilahi. Supaya kita lahir baru. Menjadi ciptaan yang baru. Karena Tuhan sudah jamah di kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Yakub diberkati karena kehidupan yang baru. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan jamah kehidupan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Begitu indah kita terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus akan menjamah kehidupan kita. Yakub diganti Israel, kehidupan yang baru. Dan matahari terbit, di situ berkat Tuhan. Dan kita baca berikutnya besok. Lihat, ada keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Karena Tuhan menyertai Yakub. Demikian Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.